Kita lanjutkan kuliah ekonomi mikro dengan pokok bahasan pasar monopoli untuk part yang ketiga terkait diskriminasi harga. Ya, tadi kita ada bahas diskriminasi harga dengan pasar yang berbeda dan produsen dapat mengeksploitasi, ya, hal-hal daripada konsumen. Kita lihat diskriminasi harga ini di dalam pasar monopoli dibagi atas 3 tingkatan atau 3 jenis, atau biasa disebut di sini first degree, second degree, dan third degree, atau derajat pertama, derajat kedua, dan derajat ketiga. Intinya untuk derajat pertama ini konsumen tidak mendapat surplus. Jadi surplus konsumen diambil semua oleh produsen. Semua ya, oleh produsen. Semua diambil surplusnya untuk derajat pertama. Di sini perusahaan memaksimumkan penerimaan total dan keuntungan dari setiap unit yang dijual. Sama sekali tidak ada surplus konsumen yang diberikan kepada konsumen. Jadi setiap unit yang dijual dengan harga berbeda, mungkin harga yang paling tinggi. Jadi semua surplus konsumen diambil oleh produsen. Produsennya apa? Produsennya adalah pasar monopoli. Itu derajat 1. Contohnya begini. Oke. Pada saat perusahaan menentukan diskriminasi harga dengan harganya $2, di sini harga $2, oke, yang terjual 40 unit. Maka revenue-nya sama dengan 2 kali 40. P kali Q. P-nya 2, Q-nya adalah 40, sama dengan $80. Ini revenue-nya. Penerimaan. Revenue itu adalah penerimaan. Pada saat harganya sama dengan $2 di sini, ya, yang terjual adalah 40 unit. Maka revenue-nya adalah 2 kali 40 sama dengan $80. Oke. Jadi kita lihat di sini ya. Ini adalah kurva demand-nya ya. Ini kurva demand. Maaf. Tulisan bagus ya. Ini adalah kurva demand. Oke. Jadi misalnya kalau harganya 4, maka yang terjual 20. Di gambar di sini. Kalau harga 4, yang terjual 20. Oke. Nah, di situ ya titik B-nya. Nah, pada saat harganya jadi 2, yang terjual 40. Maka dibuat kurva demand. Oke, revenue-nya sama dengan 80. Kita lanjut ke grafik berikut. Nah, oke. Kalau kita gambarkan tadi kurva demand-nya, ini ya. Ini demand curve-nya. Kita lihat gambarkan demand curve-nya. Harganya 6. Ini kalau dari sisi pasar monopoli, dari sisi diskriminasi harga oleh pasar monopoli, dari sisi produsen. Kita akan melihat garis gambar yang warna biru yang diarsir ini. Diarsir ini adalah surplus konsumen. Jadi kalau harga 2 yang terjual adalah 40. Di sini ya. Harga 2 yang terjual 40. Ini daerah ini ya, situ.
Jadi konsumen mendapat surplus, oke, dikatakan consumers will have consumer surplus sama dengan $80 di sini. Itu surplusnya. Oke. Nanti pada akhirnya surplus konsumen ini semuanya, oke, jadi kita lihat di sini $80 ya. Di sini ya tadi $80. Di sini saya kasih hijau ya. Oke. Di sini juga $80. Ya, itu. Maaf ya, ini $80, situ $80. Jelek ya, sorry ya. Jadi di sini $80. Yang di sini $80. Ya. Totalnya adalah $160. Jadi 80 tambah 80 sama dengan $160. Nah, $160 ini total revenue, disebut total revenue sama dengan $160 ini ya. Oke. $160 ini semuanya diambil oleh pasar monopoli ya. Diambil oleh produsen. Sehingga konsumen mendapat 0 ya. Konsumen tidak mendapat surplus sama sekali atau surplus konsumen sama dengan 0 ya. Itu untuk diskriminasi harga tingkat pertama dari pasar monopoli. Jadi pertama adalah semua surplus konsumen diambil oleh produsen ya, untuk tingkat 1. Di sini saya katakan tadi masih di atas. Oke, ini ya. Jadi diskriminasi harga ini yang tingkat 1 itu semua surplus konsumen diambil oleh produsen. Cara menghitungannya seperti yang saya uraikan ini. Oke. Nah, kita lanjut ke second degree, derajat kedua. Kalau derajat kedua ini atau second degree ini sebagian saja. Jadi sebagian surplus konsumen saja yang diambil ya, yang diambil oleh produsen. Ini kalau untuk derajat kedua ya. Jadi dia menggunakan harga seragam untuk sejumlah unit tertentu dan harga yang berbeda, bisa harganya lebih mahal, bisa harganya lebih murah untuk sejumlah unit yang berikutnya. Jadi misalnya beli 4 harganya sama dengan 1 sama dengan 2 rupiah misalnya. Kalau beli 6 berarti barang ke-5 dan ke-6 harganya berbeda, bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Itu diskriminasi harga dari pasar monopoli. Jadi sebagian surplus konsumen itu diambil oleh pasar. Tidak semuanya seperti yang tadi yang pertama. Oke, mari kita lihat di sini diskriminasi harga yang kedua. Dikatakan
If a firm that practice second degree price discrimination charge $4 per unit. Jadi $4 per unit for the first, ya, untuk 20 unit yang pertama. Jadi 20 unit pertama harganya adalah $4. Oke. Dan untuk 20 unit yang kedua, harga per unit adalah $2. Oke. Jadi yang pertama, 20 unit yang pertama harganya $4. Oke, 20 kali 4 sama dengan 80. Yang kedua, untuk 20 unit yang kedua, ini pada saat harga $4, yang dibeli 20 unit. Oke. Nah, pada harga berikutnya, untuk unit-unit selanjutnya, beli 20 unit lagi, ini harganya menjadi $2. Jadi 20 kali 2 sama dengan $40. Oke. Jadi total revenue-nya sama dengan 80 tambah 40 sama dengan $120. Gitu ya. Nah, tadi, oke, kita ke sini. Maaf ya. Sorry banget. 20. Tadi di sini total revenue adalah $160 di Nah, di sini. Oke, total revenue adalah sini ya. Tadi untuk derajat pertama. Nah, di sini ternyata total revenue-nya menjadi $120. Maka ada sekitar berapa nih? 40 ya. $40. 160 kurang 120 sama dengan $40. Di sini dikatakan $40 untuk sebagai surplus konsumen. Jadi tidak semua surplus konsumen diambil. Ya, yang daerah sini, oke, ada juga daerah sini ya, yang tidak ambil oleh si pasar tadi. Gitu ya. Jadi konsumen sedikit lega karena harga unit berikutnya, harga beberapa unit selanjutnya menjadi lebih kecil. Sehingga disitulah dikatakan hanya sebagian saja surplus konsumen yang diambil oleh perusahaan. Ya, tidak seluruhnya seperti tingkat 1, derajat 1. Nah, kalau derajat ketiga, itu derajat 1, derajat 2, dan derajat ketiga. Derajat ketiga ini ya berdasarkan penentuan harganya untuk produk yang sama yang dijual di pasar yang berbeda. Oke, jadi menentukan harga berbeda untuk produk yang sama yang dijual di pasar yang berbeda. Pasarnya berbeda ya. Perusahaan memaksimumkan keuntungan dengan menjual sejumlah unit di setiap pasar sedemikian rupa sehingga penerimaan marginal pasar sama dengan biaya marginal. Oke. Jadi untuk yang ketiga ini MR sama dengan MC. Dia lakukan sedemikian rupa karena jual di pasar yang berbeda. Ya, marginal revenue sama dengan marginal cost. Bisa juga kita kenal dengan DWL. Ini DWL sekedar informasi ke kalian supaya kalian tahu apa itu DWL. DWL itu the deadweight loss. Biasanya untuk pasar monopoli terjadi DWL. Mengapa terjadi DWL? Karena konsumen tidak bersedia untuk membeli semua barang yang diproduksi oleh
pasar monopoli. Akibat konsumen tidak membeli semua barang yang diproduksi oleh pasar monopoli, maka terjadi kesenjangan antara apa? Kesenjangan antara kesediaan konsumen. Di sini terjadi kesenjangan antara satu, kesediaan konsumen untuk beli. Yang kedua adalah biaya produksi. Ya, karena dia sudah produksi banyak, biaya produksinya tinggi. Biaya produksi tinggi, sedangkan konsumen tidak mau membeli. Mengapa konsumen tidak mau membeli? Karena harganya mahal. Jadi ya, pasar monopoli selalu menentukan harganya yang lebih mahal. Karena ada kesenjangan ini, maka jumlah barang yang jatuh dari titik maksimal. Oke, terjadi di sini. Maaf. Oke. Yang ketiga, terjadi jumlah barang jatuh. Jumlah barang jatuh ya. Jumlah barang jatuh dari titik maksimal. Jatuh dari titik maksimal. Oke, dikatakan dari sisi sosial. Ya, karena harga tinggi. Nah, jumlah barang jatuh ini daerahnya disebutlah the deadweight loss. Ini dia gambarnya ya. Oke. Ini. Akibat penentuan harganya lebih besar daripada marginal cost. Ini marginal cost ya. Oke. Marginal cost. Oke, ini adalah marginal revenue. Marginal revenue. Situ ya. Nah, pasar monopoli menentukan harga di sini. Oke. Karena harga di sini termasuk harganya tinggi, harga harus di atas marginal cost ya. Pasar monopoli harga di atas marginal cost. Oke. Maka kesediaan. Oke, harus ini ada demand-nya ya. Ini kurva demand. Kurva demand di sini ya. Oke. Ini barang yang ditawarkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh pasar monopoli. Karena harganya harus lebih besar daripada marginal cost. Pada titik di sini kita anggap ini titik A saja. Oke. Tetapi konsumen hanya bersedia membeli barang tersebut di harga ini. Oke. Di sini. Maka daerah segitiga inilah yang disebut DWL atau deadweight loss. Itu karena terjadi kesenjangan antara apa? Kesenjangan antara kesediaan konsumen untuk membeli, ya, ada kesenjangan antara konsumen untuk membeli dengan biaya produksi. Itu dalam pasar monopoli biasa terjadi DWL, deadweight loss, jatuh dari titik maksimum. Nah, kita lihat dalam pasar monopoli ini ada campur tangan pemerintah. Karena memang penting campur tangan pemerintah dalam pasar monopoli. Campur tangan pemerintah ini bisa dalam bentuk pengendalian harga dan juga pemaksaan. Saya pakai merah saja ya. Oke. Bisa juga lump sum tax, bisa juga tax per unit. Mari kita lihat contoh campur tangan pemerintah untuk untuk lump sum tax.
Kita ambil contoh, misalnya langsung teksnya itu, langsung teksnya itu adalah 3,75. Mari kita hitung berapa harga barang tersebut dan berapa average cost atau total cost dari barang tersebut. Ini karena ada kebijakan pemerintah. Contoh, pada saat, contoh ya, kita 1. Q sama dengan 1, 0. Kita mulai dari 0 saja ya. Oke. Pada saat Q sama dengan 0, TC-nya, total cost-nya sama dengan 6. Berarti marginal cost-nya belum bisa kita lihat. Ada ya. Average cost-nya juga nggak bisa dihitung karena memang 0 ya. Kita bagi dengan 0 kan habis. Nah, total cost-nya sama dengan ya, total cost setelah kena lump sum tax sama dengan TC ditambah dengan tax. TC-nya adalah 6. Ini ya. 6. Tax-nya adalah 3,75. Sama dengan 9,75. Sini, total cost-nya sini ya. AC setelah kena tax tidak ada ya, karena sini 0. Oke, kita contoh yang kedua. Q sama dengan 1. Q sama dengan 1. Total cost-nya sama dengan 8. Sehingga di sini marginal cost kita dapat hitung. Marginal cost sama dengan TC2 kurang TC1. TC2-nya 8, TC1-nya 6, sama dengan 2. Oke, marginal cost-nya 2. Gitu ya. Terus, AC-nya. AC average cost ya sama dengan total cost per Q. Total cost-nya adalah 8, Q-nya 1 sama dengan 8. Ya. Oke. Sekarang total cost aksen atau total cost setelah kena lump sum tax sama dengan TC tambah 3,75. TC-nya sama dengan berapa? TC-nya sama dengan 8. Ini sama dengan 8 tambah 3,75. Sama dengan 11,75. Oke, ini dia ya. Lanjut. AC-nya, AC setelah kena tax. Atau kita sebut AC aksen. Sama dengan AC ditambah tax, lump sum tax. AC-nya berapa? AC-nya 8. AC-nya 8. Tambah salah ya. Oke. AC-nya sama dengan 8 ditambah tax-nya 3,75 sama dengan 11,75. Dan seterusnya cara menghitungnya. Dilanjutkan menghitung apabila Q-nya sama dengan 2, total cost-nya adalah 9, maka marginal cost-nya sama dengan 9 kurang 8 adalah 1. Kemudian average cost-nya sama dengan 9 per 2 sama dengan 4,5. Mari saya oke, naikkan binnya. Kita lanjut. Yang ketiga, Q-nya sama dengan
2. Oke. Q-nya sama dengan 2. Total cost-nya sama dengan 9. 9 ya. Oh iya, ini 9. Total cost-nya sama dengan 9. Sehingga AC-nya AC sama dengan 9 per 2 sama dengan 4,5. Oke. MC-nya sama dengan 9 kurang 8. Ya, 9 kurang 8 sama dengan 1. Ini ya. Kemudian AC aksen atau AC setelah kena tax. Kita lihat AC-nya. AC-nya adalah 4,5. AC-nya 4,5 tambah 3,5. Iya, betul nggak? AC ya 4,5 3,75 ditambah 3,75 sama dengan AC-nya sama dengan ini 4,5 ya. Maaf ya. Aduh, tulisnya kurang ulang. Tulisnya kurang bagus. Ini 4,5 tambah 3,75 sama dengan 78,25. Ada 8,25 di sini. Ada ini ya. Berikutnya marginal cost-nya. MC setelah kena tax. Marginal cost-nya sama dengan marginal cost-nya di sini berapa? Kita sudah hitung. Oke, marginal cost-nya 1. Ya, marginal cost-nya 1. Sudah. Oh, kita cari total cost. Maaf ya. Tadi kita dapat average cost. Yang berikut adalah kita mencari total cost setelah kena tax. Total cost setelah kena tax. Total cost 9. 9 ya. Total cost di sini 9. Total cost setelah kena tax sama dengan 9 ditambah tax-nya 3,75 sama dengan 12,75. Ini ya. Oke. Dan seterusnya. Cara menghitungnya, hitung pelan-pelan, teliti. Ingat pada apa di sini. Maaf ya. Oke, nah, ingat kepada lump sum tax-nya yang 3,75. Berikut kalau kita lihat tax per unit, ini untuk tax per unit, ya saya turunkan situ ya, tax per unit. Tadi adalah lump sum tax. Kalau tax per unit, 1 unit ya. Tadi ada kebijakan pemerintah untuk diberikan pajak per unit. Contoh tax per unit adalah Rp2. Nah, pada saat Q sama dengan 1, lalu kita sini hitung ya. 1. Q sama dengan 1. Oke. TC-nya sama dengan 8. Oke. MC belum ya, tidak bisa kita hitung. AC-nya, AC sama dengan TC per Q. AC itu sama dengan TC per Q. Sama dengan TC-nya ada 8, Q-nya 1 sama dengan 8.
AC-nya. Oke. Nah, TC kena tax, total cost-nya adalah 8, tambah tax-nya sama dengan 2, jadi sama dengan 10. Ini total cost setelah kena tax per unit. Oke. Average cost setelah kena tax. AC-nya adalah 8, ini ya, AC-nya 8, ditambah tax-nya adalah 2, jadi average cost setelah kena tax adalah 10. Itu contoh yang berikut. Di sini contoh yang kedua, Q-nya sama dengan 2, total cost sama dengan 9. Oke, berarti marginal cost-nya dapat dari TC2 kurang TC1. Ya, sama dengan, ini posisinya enggak pas ya, nanti kalian bingung, maaf. Oke, di sini. Jadi, maaf. Oke, jadi untuk Q sama dengan 2, total cost-nya 9. Ini Q2, Q sama dengan 2. Q sama dengan 2, total cost 9. Marginal cost-nya sama dengan 1. Marginal cost sama dengan 1. Didapat dari mana? Didapat dari TC2 kurang TC1. Ya, sama dengan 9 kurang 8 sama dengan 1. AC-nya, AC didapat dari TC per Q. TC-nya adalah 9 per 2 sama dengan 4,5. Ini ya. Oke. TC sekarang kita ke sini ya. TC setelah kena tax sama dengan, kita lihat TC-nya adalah 9. 9 ditambah tax-nya 2 sama dengan 11. Ini dia ya. Oke. AC setelah kena tax, AC-nya adalah 4,5 ditambah 2 tax-nya sama dengan 6,5. Marginal cost setelah kena tax adalah TC ya. TC aksen 2 kurang TC aksen 1 sama dengan 11 kurang 10 sama dengan 1. Itu cara perhitungannya. Silakan kalian latihan sampai di kuantiti 4. Yang datanya sudah ada adalah sampai di kuantitinya adalah 4. Q-nya adalah 4. Baik. Selesai ya. Demikian ya, sekian kuliah. Sekian. Oke. Semoga selamat belajar. Maaf, ini tulisannya kurang bagus. Oke. Selamat belajar. Sekian. Selamat belajar.
Semoga sukses. Terima kasih. Salam. Baik, sampai di sini kuliah ekonomi mikro dengan pokok bahasan pasar monopoli.